Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kita dari kelompok 2 kita akan mempresentasikan tentang pengkreditan pajak masukan. Di sini saya sebagai Muhammad Raffi Ataya dengan NPM 2306277713. Saya Divini Andriani dengan NPM 2306232721. Dan saya Dwi Septiardiani dengan NPM 2306232495. Aku Putri Kurato Aini 27 dengan NTM 2306232791. Saya Dendra Zawawiyah dengan NPM 2306232652. Saya Alma Susmia dengan NPM 2306232570. Saya Nina Paulina Pasarebu dengan NPM 2306277625. Definisi dari pengkreditan pajak masukan adalah hak pengusaha kena pajak untuk mengurangi pajak keluaran dengan pajak masukan yang telah dibayar atas pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam kegiatan usahanya. Selanjutnya ada batas waktu pengkreditan pajak masukan. Batas waktu pengkreditan pajak masukan tergantung pada masa pajak yang berlaku. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 atau PMK 011 pada tahun 2014, jangka waktu tertentu yang disebutkan di atas adalah 3 tahun sejak masa pajak pengkreditan pajak masukan pertama kali. Namun, jika kelebihan pajak masukan telah dikompensasikan dan belum dimintakan pengembalian, pajak masukan tidak dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya dan tidak dapat diajukan permohonan pengembalian. Kemudian, prinsip pengkreditan faktur pajak masukan yang pertama adalah pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. Lalu yang kedua ada pajak masukan atas perolehan barang modal sebelum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan kena pajak, maka dapat dikreditkan. Dan yang ketiga adalah pajak masukan dapat dikreditkan sepanjang BKP atau JKP terkait berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Lalu, syarat pengkreditan pajak masukan yang pertama tercantum dalam faktur pajak lengkap atau dokumen tertentu yang diperlakukan selama dengan faktur pajak. Yang kedua, berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Selanjutnya, cara melakukan pengkreditan pajak. Yang pertama, pelonggaran mengkreditkan pajak masukan. Yang kedua, mengkreditkan pajak masukan setelah faktur pajak dibuat. Yang ketiga, dapat membuat faktur pajak tanpa identitas pembeli. Yang keempat, dapat pengkreditan pajak masukan 80% dari pajak keluaran. Yang kelima, dapat mengkreditkan BKP atau JKP belum dilaporkan dalam SPT masa PPN. Dan yang terakhir, mengkreditkan pajak masukan yang ditagih dengan penerbitan. Yang terakhir ada pajak masukan. Yang terakhir ada kriteria pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Yang pertama ada pajak masukan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha. Berdasarkan pasal 9 ayat 8 UU PPN, pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha tidak dapat dikreditkan. Yang kedua ada pajak masukan yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan. Pajak masukan tidak dapat dikreditkan jika faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 atau ayat 9 UU PPN, atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP. Yang ketiga, ada pajak masukan terkait penyerahan PPN-nya dibebaskan. Sesuai dengan pasal 29 ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022, pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan BKP dan JKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN, penyerahan BKP strategis atau JKP strategis, yang dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan. Lanjut yang nomor 4 yaitu ada pajak masukan terkait penyerahan PPN besaran tertentu. Melalui perubahan pada Undang-Undang HPP, terdapat mekanisme pemungutan PPN besaran tertentu. Merujuk pasal 9A ayat 2 UU PPN,
pajak masukan atas perolehan BKP dan atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang berhubungan dengan penyerahan yang dipungut PPN besaran tertentu tidak dapat dikreditkan. Yang kelima, pajak masukan yang tercantum dalam faktur pedagang eceran. PKP yang melakukan penyerahan pada konsumen akhir dapat menerbitkan faktur pajak pedagang eceran. Faktur pajak pedagang eceran dibuat tanpa mencantum identitas pembeli dan tanpa tanda tangan. Sebagai konsekuensinya, sesuai pasal 80 ayat 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021, pajak masukan yang tercantum dalam faktur pajak perdagangan eceran tidak dapat dikreditkan. Ya, sekian dari kelompok 2 untuk presentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.